Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di materi pembelajaran pendidikan agama Islam di awal semester genap, di mana saat ini kita ada dalam masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan walaupun kita berada dalam masa seperti ini tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menghadapi pelajaran kita. Ibu harapkan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kalian ada dalam kesehatan walafiat, dan Allah selamanya selalu melindungi kita. Jangan lupa protokol kesehatannya setiap hari kita harus jalankan, dan itu salah satu bentuk ikhtiar kita bahwa kita berharap untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu tentang hormat kepada orang tua dan juga guru tentunya. Di mana kita ketahui bahwa kita sebagai manusia, kita memiliki orang tua. Kita bukan terlahir dari belahan batu, tapi kita terlahir dari orang yang sangat dibanggakan oleh kita. Beliau adalah yang mencintai kita, menyayangi kita. Siapakah beliau? Yaitu adalah orang tua kita. Orang tua kita merupakan orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga kita. Orang tua adalah ayah serta ibu bagi seorang anak melalui hubungan proses biologis, kemudian setelah itu ada proses pembuahan dan sampailah kepada melahirkan. Yang sebelumnya orang tua kita, ibu kita melahirkan kita, kemudian mendidik kita, membesarkan kita, dan apalagi ketika dirasakan untuk hamil, itu merupakan perjuangan yang sangat berat untuk orang tua kita, untuk ibu kita. Maka dari itu, maka kita sebagai anak, maka kita harus wajib menghormati dan juga menyayangi orang tua. Di mana kita harus memiliki etika yang baik, kita harus memiliki akhlak yang baik terhadap orang tua. Seperti apa sih akhlak kita atau etika kita sebagai anak terhadap orang tua? Yang pertama, kita harus menaati semua perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita yakin bahwa tidak akan ada orang tua yang memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Kemudian berbuat baik dengan sebaik-baiknya, dalam arti kita harus tulus dengan hati, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan ketika kita berbuat baik. Kemudian mencintai dengan sepenuh hati. Siapa saja sih yang akan mencintai orang tua kita kalau bukan orang tua kita sendiri? Maka tugas kita dalam keadaan apapun, dalam setiap apapun, maka kita wajib mencintainya. Kemudian kita harus rendah diri ketika di hadapan orang tua, dalam arti kita tidak boleh sombong meskipun kita sudah menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, tinggi besar gitu kan, melebihi dari orang tua, maka tetap kita harus rendah diri di hadapannya, karena kita bisa seperti ini itu adalah berkat jasanya. Kemudian sering komunikasi dengan penuh hikmat dan bijaksana, dalam arti bahwa kita harus tahu sikap terhadap orang tua beda dengan teman-teman, dengan adik atau dengan siapa gitu. Yakni harus kita komunikasi dengan baik, ikuti apa yang disarankan atau diperintahkan orang tua, sikapi dengan bijaksana apa yang disampaikan oleh orang tua. Jangan lupa selalu mendoakan akan keselamatannya. Ketika masih hidup doakan. Sebaiknya ketika sudah meninggal pun kita harus selalu mendoakan. Tidak ada batasan kita sebagai anak untuk tidak mendoakan orang tuanya. Kemudian senantiasa menyambung silaturahmi. Nah, ini mungkin di kita ya, kalau ada anak-anak kita atau kalian yang jauh dari orang tua, jarang pulang, jangan lupa ya, dalam waktu-waktu yang sempat kalian coba silaturahmi, baik itu melalui sambungan telepon atau hanya sekedar di WA menanyakan kabar dan juga menyampaikan keadaan kita. Itu jauh lebih baik. Sayangi orang tua dengan sepenuh hati, hormati orang tua dengan sepenuh hati. Siapa lagi yang akan menyayangi dan menghormati keduanya? Kemudian berkata dengan baik dan sopan, dalam arti bahwa nada bicara, ketika kita nada berbicara dengan orang tua harus jauh lebih rendah nadanya dibanding dengan kita. Itulah etika dalam berbicara. Dalam Islam, hal sekecil itu pun itu diajarkan kepada kita. Dan ketika kita berbuat baik terhadap orang tua, itu merupakan jihad terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa melawan musuh dalam perang, maka salah satunya jihad kita yaitu dengan berbakti kepada orang tua atau menjaga orang tua.
Sebegitu besar jasa orang tua terhadap kita. Seorang ibu mengandung 9 bulan, begitu berat perjuangannya. Tidur susah, berjalan susah, kadang mual, tidak bisa makan. Itu perjuangan orang tua. Melahirkan begitu berat, yang katanya hampir mendekati dengan kematian. Perjuangannya di sana. Setelah melahirkan dengan begitu perjuangan yang berat, kemudian merawat kita dari mulai kita bayi sampai kita dewasa, sampai kita sudah mampu segala sesuatunya, tetap pada dasarnya orang tua selalu merawat kita. Kemudian mendidik pendidikan pertama yang ada itu adalah madrasah. Pendidikan pertama itu ada di orang tua, lingkungan keluarga, ibu bapak kalian yang mendidik kalian. Sebelum kalian pergi ke sekolah atau sebelum kalian bisa kuliah, pendidikan pertama, basic pertama yaitu berasal dari orang tua. Kemudian membesarkan kita hingga kita dewasa, bahkan mungkin sampai kita nanti rumah tangga pun tetap orang tua itu yang selalu bertanggung jawab terhadap kita. Yani maka kalau kita dihitung atau kita harus bandingkan kebaikan orang tua, jasa orang tua terhadap kita, maka itu jauh lebih besar dan tidak akan tergantikan oleh apapun. Sebagaimana kita ketahui bahwa perintah berbuat baik terhadap orang tua itu terdapat dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah satu di antara kedua-duanya sampai berusia lanjut maka dalam peliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau menyatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Nah, untuk ayat Al-Qur'annya silahkan kalian cari ya sendiri, kemudian jangan lupa dihafal. Nanti kita akan coba untuk presentasikan, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dalam keadaan pembelajaran secara tatap muka. Ya, kalian tahu bahwa ada sebuah anak yang sangat patuh terhadap orang tuanya, yaitu anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Beliau adalah Uwais Al-Qarni, di mana Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mencari yang namanya Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang anak yang patuh terhadap orang tuanya, seorang anak yang sangat berjasa terhadap orang tuanya. Bahkan Allah memberikan jaminan kepada anak itu untuk setiap doa-doanya itu akan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sahabat pun meminta didoakan dan bertanya kepada Uwais, amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau adalah orang yang sangat dibanggakan oleh seorang Rasulullah. Kemudian Uwais berkata bahwa saya tidak memiliki amalan apapun selain saya berbakti kepada orang tua. Nah, seperti itulah suatu pahala atau balasan bagi seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan kalian juga mungkin ingat tentang sebuah cerita Alqamah. Dia adalah anak yang tidak berbakti terhadap orang tuanya. Maka apa balasan terhadap orang yang durhaka terhadap orang tuanya? Kalian silahkan cari tentang kisah Alqamah, bagaimana nasib atau dosa yang ditanggung oleh Alqamah ketika dia tidak bisa berbuat baik terhadap orang tuanya. Nah, selain terhadap orang tua, maka ada sesosok orang yang harus kita hormati, harus kita sayangi. Siapakah dia? Beliau adalah guru kita. Dari mulai kita sekolah pendidikan TK sampai dengan kita perguruan tinggi, maka gurulah yang mengantarkan kita untuk bisa kita menjadi orang yang hebat, kita untuk menjadi orang yang sukses. Beliau adalah mendampingi kita. Beliau adalah selalu membimbing kita. Beliau adalah selalu membimbing kita dalam apa yang kita inginkan untuk meraih kesuksesan dalam hidup kita. Karena berkat jasa guru lah kita bisa seperti ini. Nah, ketika kita sangat membutuhkan sosok seorang guru, maka jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap guru. Seperti apa perbuatan yang tidak boleh kita lakukan terhadap guru? Pertama, kita tidak boleh membantah ketika guru menyuruh kepada kita, karena pada dasarnya guru tidak pernah menyuruh untuk berbuat salah. Ketika guru mengasih tugas, ketika guru harus rajin belajar untuk kalian, karena yakin bahwa seorang anak pasti punya kemauan, punya keinginan, kemudian disupport oleh bapak ibu gurunya. Nah, itulah makanya guru tidak pernah menyarankan untuk kalian untuk melakukan hal-hal yang salah. Maka jangan sekali-kali kalian membantah terhadap guru.
Kemudian bersikaplah yang sopan terhadap guru, jangan sampai kalian berperilaku tidak sopan. Kalau ketemu kita harus baca salam, kalau ketemu kita harus menyapa, biasa berkata dengan yang sopan gitu. Itu harus dilakukan, jangan sampai guru merasa tersinggung atau merasa tersakiti dengan kita sebagai seorang anak gitu. Kemudian kita tidak menyepelekan dalam arti kita merendahkan guru. Itu tidak boleh, karena apapun kenyataannya, orang yang pernah mengajarkan kepada kebaikan terhadap kita, walaupun hanya satu kata, walaupun hanya sekedar menyampaikan tentang kebenaran, maka beliau adalah guru. Maka ingat, jangan sekali-kali menyepelekan terhadap guru. Siapapun itu, orang yang pernah menyampaikan tentang kebenaran, maka dia adalah seorang guru. Nah, guru, kalau kita perhitungkan jasanya memang sangat besar dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa lepas dari jasanya guru. Dari mulai kita kecil mengajarkan apa kepada kita, dia menulis gitu, mengajarkan menulis. Kita diperintahkan untuk belajar menulis, bisa kita menulis ABC, itu adalah berkat gurunya. Kita bisa membaca, kita bisa berhitung, kita bisa mengaji, dan bahkan memberikan ilmu pengetahuan, sehingga dari mulai menulis, membaca, berhitung, dan mengaji, itu tertanam suatu ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa dalam diri kita, yang bisa mengantarkan kita terhadap kesuksesan. Nah, itu adalah guru yang sangat berjasa terhadap kita dalam membesarkan kita atau dalam mendidik kita, dalam meraih prestasi dan juga cita-cita kita untuk di masa depan. Seperti apa yang harus kita lakukan terhadap guru? Apakah memang kita perlu menghormati? Dalam konteks seperti apa kita menghormati guru? Yang pertama, kita memuliakan, dalam arti kita hormat, kita sopan, kita beretika baik di depannya. Kemudian kita selalu mengucapkan salam ketika bertemu. Mungkin kalau masa-masa sekarang kita bisa walaupun memang kita tidak bisa berjabatan tangan karena memang kita jauh, tapi kita tidak salahnya untuk saling mengaca dan mengucapkan salam walaupun dengan jarak yang jauh ya. Yang penting ada satu ikatan antara guru dengan anak, walaupun memang dijauhkan dengan keadaan atau jarak gitu, dengan kondisi masa seperti ini. Tetap kalian berperilaku sopan. Kemudian walaupun memang dalam keadaan jarak jauh, tetap guru memperhatikan, guru tetap menasehati, guru tetap memberikan nasihat terhadap kalian. Jangan lupa tawadu ya, sama seperti terhadap tawadu kita terhadap orang tua. Kita jangan sombong. Sekali lagi, doa yang sangat penting baik terhadap guru maupun orang tua dalam keadaan apapun, maka kita harus selalu mendoakannya. Nah, materi yang kita sampaikan yaitu tentang guru dan juga orang tua. Beliau adalah dua orang sosok yang sangat berguna atau yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua dan guru adalah yang bisa mengantarkan kita ke dalam kesuksesan. Orang tua dan guru adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa orang tua, guru adalah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kita. Kalau guru adalah orang tua kita di sekolah, kalau orang tua adalah orang tua kita selamanya, baik itu di rumah maupun kita di sekolah. Maka ingat, Allah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada keduanya, apalagi kepada orang tuanya, sehingga Allah memposisikan orang tua adalah orang yang paling mulia. Perlu kalian diperhatikan bahwa ridhonya Allah itu berada dalam ridhonya orang tua. Kita tidak bisa lepas daripada itu. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan hari ini, yaitu tentang berbuat baik terhadap orang tua dan guru, yang tentunya harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu yakin kalian selamanya menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, yang taat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin.